Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulillahil karim. Sahabat-sahabat hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah karena hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, teman-teman sekalian. Begitu banyak nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan memperbaiki diri sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena dengan cintanya beliau, karena kasih sayangnya beliau kepada kita, beliau rela untuk mengorbankan harta dirinya untuk keluar menyebarkan kebenaran, memperkenalkan kita kalimat tauhid, la ilaha illallah. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lagi tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu yang dimana Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terbaik, orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas tentang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal ini adalah seorang muazzinnya Rasulullah. Tukang azannya Rasulullah. Orang yang azan pada waktu itu. Jadi kisah Bilal bin Rabah ini teman-teman sekalian, dulunya dia adalah seorang budak, seorang yang tidak dianggap sama sekali. Dia hitam legam, bahkan di salah satu hadis dijelaskan bahwa Bilal ini yang terlihat ini hanya mata saja dan giginya, teman-teman sekalian. Begitu hitam legamnya dia. Dijadikan budak pada waktu itu, budak dari orang-orang Quraisy. Kemudian pada waktu itu dia didatangi oleh Rasulullah, diajak untuk masuk Islam, dan Bilal ikut kepada Rasulullah, sehingga Bilal ini dikucilkan oleh orang Quraisy, disiksa pada waktu itu teman-teman sekalian. Bahkan di satu kisah itu Bilal bin Rabah ini di tengah padang pasir teman-teman sekalian, itu diikat dengan kuda, kedua kakinya diikat, kedua tangannya diikat, lalu ditaruh batu besar, batu raksasa itu di atas dadanya Bilal teman-teman sekalian, di gurun pasir tengah hari. Bagaimana Bilal disiksa pada waktu itu, disiksa agar supaya tidak ikut dengan Muhammad, tidak ikut dengan Rasulullah. Sehingga pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, membeli Bilal ini. Ketika mau dibunuh, Abu Bakar bertanya kepada pimpinan Quraisy pada waktu itu, biarkan hamba saya ini, biarkan budak ini saya beli.
agar supaya dia merdeka. Dia tidak jadi hamba saya lagi, dia tidak menjadi budak lagi. Dibeli oleh Bilal, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada waktu itu Bilal diserahkan kepada Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kemudian teman-teman sekalian, ketika Bilal merdeka, Bilal menjadi muazzinnya Rasulullah, tukang azannya Rasulullah. Begitu indahnya suara Bilal. Ketika masuk waktu azan, Bilal naik ke menara masjid, kemudian mengumandangkan azan, memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah pada waktu itu, teman-teman sekalian. Sahabat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita dengan kekayaan, teman-teman sekalian. Allah tidak memuliakan seseorang itu dengan kekayaannya. Bagaimana Bilal seorang budak tapi yakin kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah muliakan. Sampai-sampai dikisahkan bahwa Bilal ini, teman-teman sekalian, terompah kakinya Bilal ini di dunia terdengar di surga. Subhanallah. Terdengar sampai di surga, terompah kakinya Bilal, langkah kakinya Bilal di dunia ini terdengar sampai di surga. Ketika ditanya, wahai Bilal, apakah amalanmu Bilal? Apa yang kau lakukan Bilal sehingga terompah kakimu, kata Rasulullah, terdengar sampai di surga? Apa kata Bilal? Saya senantiasa menjaga wuduku. Masya Allah, senantiasa menjaga wudunya. Jadi Bilal itu menjaga terus wudunya, teman-teman sekalian. Ketika telah berwudu terus wudunya batal, dia wudu kembali. Dijaga terus wudunya seharian penuh, 24 jam dia menjaga wudunya. Senantiasa berjalan dalam keadaan suci, berwudu dia. Dalam keadaan berwudu. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah Bilal pada waktu itu, karena dekatnya Bilal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah wafat, teman-teman sekalian, Bilal ini terpukul sekali. Bilal menangis jadi-jadinya. Sampai-sampai teman-teman sekalian, Bilal tidak sanggup untuk mengumandangkan azan lagi. Bilal tidak sanggup lagi untuk azan. Karena apa? Karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat orang yang dia cintai. Bilal tidak sanggup untuk azan lagi pada waktu itu. Bahkan saking Bilal ini tidak bisa menerima kepergian Rasulullah, Bilal meninggalkan Madinah, teman-teman sekalian. Bilal pamit kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, izinkan saya untuk pergi hijrah ke negeri Syam. Saya tidak sanggup lagi di sini, kata Bilal. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Bilal, kenapa engkau harus pergi? Engkaulah siapa lagi yang azan selain kamu? Orang-orang di sini sudah tahu kalau kau adalah muazzinnya Rasulullah. Lalu Bilal berkata, wahai Abu Bakar, seandainya kau tahu bagaimana sakitnya hatiku, bagaimana hancurnya hatiku ketika mengingat Rasulullah telah wafat. Aku tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Bagaimana bisa? Ketika aku naik ke menara, aku melihat kebiasaanku. Setiap aku memulai azan, aku selalu menatap Rasulullah dan Rasulullah selalu tersenyum kepadaku. Itu selalu ada di kepalaku, wahai Abu Bakar. Aku tidak bisa itu. Saking sedihnya Bilal, teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu Bilal bin Rabah ini hijrah ke negeri Syam. Lama dia di sana. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah datang di mimpinya Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Bilal dalam mimpinya, lalu berkata, wahai Bilal, sekeras itukah hatimu Bilal? Sebatu itukah hatimu Bilal? Sehingga kau tidak pernah lagi datang menjengukku, tidak pernah lagi datang berziarah ke makamku. Lalu tiba-tiba Bilal bangun dari tidurnya, teman-teman sekalian, dan menangis jadi-jadinya. Bilal menangis jadi-jadinya pada waktu itu. Keluarganya bertanya, wahai Bilal, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba bangun dan menangis jadi-jadinya? Maka Bilal ini berkata, aku didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi. Aku betul-betul bersalah kepada Rasulullah. Rasulullah datang mengatakan kepadaku, sekeras itukah hatimu Bilal, sebatu itukah hatimu Bilal, sehingga kau tidak pernah lagi menjengukku, kau tidak pernah lagi bersiarah ke makamku, orang yang kau cintai. Maka pada waktu itu teman-teman sekalian, Bilal langsung mengambil kudanya dan langsung menuju ke Madinah.
langsung menuju ke Madinah, teman-teman sekalian. Bagaimana kecintaannya Bilal di perjalanan ini, Bilal tidak pernah merasakan capek lagi. Karena di kepalanya betul-betul hanya ingin menemui kekasihnya, ingin menemui orang yang betul-betul dicintainya, ingin mendatangi makamnya Rasulullah SAW. Begitu melihat gerbang Madinah, teman-teman sekalian, Bilal semakin bersemangat lagi, semakin bersemangat ingin cepat sampai untuk bertemu dengan kekasihnya, untuk berziarah ke makam Rasulullah. Ketika di makam Rasulullah, Bilal menangis jeri-jerinya lagi, menangis lagi. Ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Apa kau akan pergi meninggalkanku Rasulullah? Apakah kau tidak akan mengenaliku lagi di akhirat nanti ya Rasulullah? Begitu sedihnya Bilal, teman-teman sekalian. Lalu Bilal menemui Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, wahai Abu Bakar, aku datang kemari karena Rasulullah mendatangiku dalam mimpi. Aku begitu takut, Abu Bakar. Aku begitu takut. Aku takut Rasulullah meninggalkanku di padang mahsyar nanti. Aku takut nanti Rasulullah meninggalkanku di akhirat nanti. Lalu Abu Bakar bertanya, apa yang Rasulullah katakan kepadamu? Bilal menjawab, Rasulullah katakan kepadaku, sekeras itukah hatimu Bilal? Sekeras itukah hatimu Bilal sampai kau tidak pernah lagi mengunjungiku, tidak pernah lagi menziarahi kuburku? Bilal menangis lagi sejadi-jadinya, teman-teman sekalian. Lalu Abu Bakar berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ketahuilah Rasulullah begitu mencintai. Rasulullah tidak akan meninggalkan. Seketika itu datang dua orang anak kecil. Dua orang anak kecil masuk. Tiba-tiba anak kecil ini berkata kepada Bilal, bukankah engkau tukang azannya kakekku? Bukankah engkau muazzinnya kakekku? Lalu Bilal berkata, siapa mereka Abu Bakar? Kenapa aku melihat wajah Rasulullah di muka kedua anak ini? Maka Abu Bakar berkata, wahai Bilal, mereka adalah Hasan dan Husain, cucu kesayangannya Rasulullah SAW. Seketika Bilal langsung berlutut dan memeluk kedua anak kecil ini, teman-teman sekalian. Memeluk kedua anak kecil ini. Lalu Bilal berkata, ya Rasulullah, aku menemukan harummu pada kedua anak ini. Aku menemukan bau keringatmu yang pada waktu itu kucium. Aku menemukan ada di baunya anak ini, kedua cucumu ini. Lalu pada waktu itu sudah hampir masuk waktu sholat. Abu Bakar berkata, wahai Bilal, azanlah. Mumpung kau lagi ada di Madinah, azanlah Bilal. Lalu Bilal berkata, wahai Abu Bakar, kau sudah tahu aku tidak akan sanggup untuk azan lagi. Aku tidak akan sanggup lagi untuk azan karena setiap aku melangkahkan kaki ke atas menara itu, aku pasti mengingat Rasulullah SAW. Aku tidak sanggup untuk itu, Abu Bakar. Lalu kedua cucunya Rasulullah ini berkata, menarik tangan Bilal, yang satu menarik tangan kanan Bilal, yang satu menarik tangan kiri Bilal dan berkata, wahai Bilal, azanlah. Aku ingin mendengar muazan. Aku ingin mendengar muazzin kakekku azan. Lalu Bilal langsung menangis. Dan Bilal berkata, bagaimana mungkin aku menolak permintaan dua cucu kesayangan baginda Rasulullah. Aku takut menolak permintaan dua cucunya, dua cucu kesayangannya ini. Aku takut Rasulullah akan membenciku kalau aku menolak permintaan dua cucu kesayangannya ini. Maka dengan mengumpulkan kekuatannya, mengumpulkan kekuatan hatinya, Bilal mulai berjalan menuju ke menara itu dan mulai mengumandangkan azan. Ketika Bilal mengumandangkan azannya, teman-teman sekalian, satu Madinah pada waktu itu itulah tangisan para penduduk Madinah yang langsung keluar pada waktu itu. Mereka langsung ingat seolah-olah Rasulullah hidup kembali ketika mendengar Bilal azan. Karena pada saat Rasulullah wafat, Bilal sudah tidak azan lagi, teman-teman sekalian. Tapi pada hari itu, ketika Bilal memulai lagi azannya, maka seluruh penduduk Madinah keluar dari rumahnya dan berkumpul di lapangan itu. Semuanya menangis sejadi-jadinya, menangis mengingat Rasulullah SAW yang pada waktu itu ada di tengah-tengah mereka. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah Bilal ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, kita bisa memetik hikmahnya bahwa seorang budak, teman-teman sekalian, seorang hamba sahaya, Allah muliakan
Bahkan terompah kakinya, langkah kakinya Bilal bin Rabah ini, langkah kakinya di dunia terdengar sampai di surga, teman-teman sekalian. Seorang budak yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi Allah tidak pernah memuliakan seseorang dengan hartanya. Allah tidak pernah memuliakan seseorang dengan jabatannya. Sama sekali tidak. Allah memuliakan seorang budak karena di dalam hatinya ada kecintaan dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Semoga kisah Bilal ini bisa terinspirasi, kita bisa jadikan pelajaran hidup kita, bisa kita jadikan motivasi hidup kita, bisa kita petik hikmahnya untuk menambah lagi semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara, teman-teman sekalian. Kaya di dunia itu sementara, miskin juga sementara. Dunia ini ibaratnya mimpi, dan kita akan terbangun nanti saat kita sudah mati. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Semoga kisah ini bisa kita kesankan dalam hati, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salahnya dari saya pribadi, saya masih perlu banyak belajar lagi. Demi sempurnanya majelis kita hari ini, kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.